biasa. Jadi kita tidak pernah meminta kepada rahim ibu siapa kita dilahirkan, dan tentunya ini sudah menjadi takdir kita semuanya. Dan kalaupun kita boleh milih begitu ya, saya mungkin milih dilahirkan dari mungkin ada yang pengen jadi putranya Pak Prabowo gitu ya, tetapi kita tidak bisa meminta hal itu. Maka bersyukurlah saat ini kita dikumpulkan dalam suasana yang sangat hikmat sekali, suasana silaturahim yang tentunya sangat erat gitu ya. Saya merasakan momentum ini yang saya nantikan setiap tahun gitu ya. Waktunya itu singkat gitu ya. Mungkin tidak ada 24 jam kita bertemu, tetapi rasanya itu bisa menghapuskan 11 bulan yang kelak akan kita jalani begitu ya. Jadi begitu cepat waktu itu, dan tentu umur kita semakin lama semakin berkurang gitu, dan kita tidak tahu apakah tahun depan kita masih diperkenankan ya Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bertemu. Maka kita terus berdoa, dan tentu saya yakin Bapak Ibu atau mungkin Pak D, Bude, orang-orang simbah kita itu, mungkin saja kita sekarang ini menjadi seseorang, menjadi seorang tokoh, menjadi seorang profesi yang sangat baik, menjadi seseorang yang dibanggakan oleh keluarga lantaran doa-doa para simbah kita. Jadi sebagaimana Nabi Ibrahim juga, beliau memiliki keturunan para nabi begitu ya, dan kita pun juga insya Allah kita berada di dalam lingkungan yang sangat baik. Simbah-simbah kita adalah orang-orang yang sangat baik. Maka kita jujur semua petuahnya, semua nasihatnya, semua yang beliau sampaikan kepada kita, walaupun tadi disampaikan di beberapa, banyak sekali ya hal sepele yang saat ini masih kita ingat gitu ya. Nah maka sekarang yang dituakan yang saat ini yang paling tua pada sisi gitu ya, secara gitu. Pada sisi pun menyampaikan sesuatu hal besok akan diingat oleh cucu dan cicit-cicit kita gitu. Sebegitu terusnya gitu ya. Maka luar biasa tadi Pak Deda Madi menyampaikan kurang lebih 150-an lebih ya, kalau terkumpul gitu ya. Makanya kalau dulu saya ingat dulu masih pelaksanaannya masih di dalam rumah. Ternyata di dalam rumah juga umat itu harus pakai tenda, dan sudah mengenal luar biasa, dan alhamdulillah rasa syukur yang tiada tara kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita tidak punya kesempatan, kita tidak bisa datang pada hari ini. Ketika kita tidak punya kesehatan yang utuh, kita juga tidak bisa datang hari ini. Ketika kita tidak memiliki rezeki yang cukup, juga kita juga tidak akan bisa sampai pada hari ini. Maka nikmat itulah yang luar biasa. Dan saya juga mohon izin, barangkali ibu kebetulan juga sebetulnya mau ikut gitu ya, tapi karena terahnya itu bareng ya, jadi kemarin versinya kalau Syawalan ini kan kalau di Jogja jadinya hari 3 ya, hari ketiga gitu ya. Ya sebetulnya hari kedua, seingat saya seperti itu. Tapi ya alhamdulillah kita bisa melaksanakannya dengan, dan semuanya bisa ikut bersama kita semuanya. Dan satu hal yang menyatukan kita semuanya adalah pesan dari simbah kita semuanya, betapa tadi kita memiliki keyakinan masing-masing gitu ya. Kita memiliki kehidupan kita masing-masing. Dan pesan saya kepada saya generasi keempat atau kelima gitu ya? Generasi keempat ya, generasi keempat. Maka ingatlah ketika pada saat momentum Syawal ini, maka terus harus kita lanjutkan siapapun ya. Makanya tadi Pak Dharmadi menyampaikan besok-besok itu Syawalan panitianya yang Gen Z gitu ya, yang milenial gitu ya, supaya nanti betul-betul, dan insya Allah dari pertemuan ini akan kemarin ada rencana untuk membuat buku silsilah ya. Dan ini juga sangat penting ya, bagi kita. Saya yakin tadi Mbak Ajeng di fungsinya ya, saya juga dari sekian tahun nggak apa-apa sama sebetulnya. Maka dengan ini
buku silsilah yang nanti kita buat bersama, maka kita akan tahu runtutannya, dan tentu ini sebagai bahan ya untuk bisa kita lebih jauh mengenal ya. Dan ini sangat baik sekali ada impact-nya juga ya, karena memang satu dengan yang lain kadang malu ya kita untuk bisa menyapa, dan ternyata memang kita dikumpulkan dengan sesuatu hal yang sangat luar biasa. Dan pesan kita semuanya, maka nikmat yang luar biasa ini tidak hanya sekedar materi saja. Jadi harta yang kita makan itu kelak akan menjadi kotoran gitu ya. Dan harta yang akan kita tinggalkan begitu ya, kelak akan menjadi rebutan atau warisan gitu ya. Dan harta yang kekal ya di sisi kita semuanya adalah ya yang disedekahkan. Maka syawalan ini adalah bagian dari bagaimana kita mensedekahkan ya sebagian dari harta kita untuk bisa menjamu seluruh keluarga gitu ya. Jadi sebetulnya tujuan dari syawalan ini selain kita juga mereview bagaimana ibadah kita di bulan Ramadan yang menjalankan di umat muslim gitu ya, dan juga momentum Idul Fitri ini saling memaafkan ya. Sebetulnya memaafkan itu tidak perlu 1 tahun sekali gitu ya, terlalu lama gitu ya. Maka dengan adanya metodologi dengan media sekarang, teknologi yang sangat mudah gitu ya, kita sudah ada grup bagaimana kita bisa mengawal dan juga terus memantau gitu ya. Dan harapannya kita juga bisa saling membantu satu dengan yang lainnya. Maka kalau orang lain saja kita bantu, maka justru keluarga yang inti ini adalah juga kita saling berkabar gitu. Jadi jangan sampai hanya kabar-kabar ketika pada saat keluarga kita itu ada yang meninggal gitu. Jadi mohon kepada seluruh keluarga besar Sastro Darmo gitu ya. Jadi siapapun ya, ketika keluarga kita ada yang sakit minta didoakan, ada yang mungkin dekat dijenguk ya. Ketika ada yang mungkin nikah anaknya, berkabarlah gitu. Walaupun kita tidak bisa hadir gitu ya, tetapi doa yang senantiasa kita lakukan kepada siapapun keluarga besar ini yang sedang melaksanakan hajatnya gitu ya. Dan kita semua berharap semua kita memiliki kesejahteraan yang cukup ya untuk mendidik anak-anak kita kelak gitu ya. Dan tentunya tidak hanya sekedar materi yang bisa kita berikan warisan dan sebagainya, tetapi adalah bagaimana rasa yang kuat terhadap birrul walidain gitu ya. Kan ini kan sebetulnya bingkainya adalah bagaimana kita betul-betul menghargai atau patuh kepada orang tua gitu ya. Jadi sekarang orang tua itu banyak gitu ya, karena tadi sudah ada silsilah dan bercabang banyak, maka semua yang lebih tua ya kita ya, saya pesan-pesan yang generasi keempat ke bawah begitu ya. Jadi siapapun yang ada di sini itu adalah orang tua kita, maka hormatilah mereka. Bahkan kenapa surga itu berada di telapak kaki ibu gitu. Dan ini Rasulullah SAW itu menyampaikan, maka hormatilah ibumu, baru ayahmu gitu. Jadi betapa ilmu itu ya, yang mengandung, dan Allah sudah menjamin rezekinya begitu. Jadi ketika di dalam kandungan itu sudah diasuh nutrisinya oleh seorang ibu, dan ketika lahir ibu juga sudah menyiapkan ASI selama 2 tahun eksklusif begitu. Dan itu rezeki yang Allah jamin. Maka tentunya kita semua adalah yang pada awalnya Adam dan Hawa ini adalah penduduk surga semuanya. Maka sebetulnya di dunia ini kita tidak akan berlama-lama. Kita umur kita mungkin 60 tahun ke atas gitu. Kalaupun lebih itu adalah bonus bagi Allah kepada kita. Maka alhamdulillah dengan umur yang saat ini masih Allah jaga untuk kita, dan fadilah untuk silaturahim ini adalah juga memperpanjang umur dan memperlancar rezeki. Jadi mungkin adik-adik ya kira sebaya saya, maka banyaklah bersilaturahim karena ini akan memperlancar umur kita dan juga memperlancar rezeki kita insyaallah. Dan mungkin tidak banyak lagi seharusnya banyak yang lebih layak berdiri di sini dan menyampaikan, tetapi saya sangat berkesan sekali dengan terlibat dan
saya memang merindukan ayah saya ini, almarhum Pak Mulyadi gitu ya, dan banyak kita tidak apa namanya kesempurnaan ya. Jadi kita memiliki orang tua itu kadang dipandang sebelah mata gitu ya. Ada yang tidak sempurna dan sebagainya. Itu mungkin banyak sekali kebaikan-kebaikan yang ditularkan kepada kita. Maka bersyukurlah tadi dari rahim mana kita tidak bisa memilih, maka inilah menjadi takdir yang baik untuk kita sehingga kita bisa berkumpul sampai hari ini dengan baik insyaallah. Mungkin itu saja, sudah 15 menit lebih sudah. Tadi tidak kelamaan gitu ya, tadi ada budaya sungkem gitu ya, jadi apa namanya dan juga salat juga gitu. Insyaallah itu saja ya, semoga apa yang saya sampaikan lagi-lagi dalam hati saya pada dalam untuk bisa memaknai syawalan yang betul-betul kita berikan pada siang hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.